Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stan Wulandari dengan NIM 67042021660 kelas SMP 4401 Fakultas Ilmu Terapan Telkom University. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sejarah periklanan di dunia dan di Indonesia. Adapun pengertian periklanan, ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut periklanan di Indonesia. Hal yang pertama yaitu reklame, advertensi, dan iklan. Reklame merupakan kata yang berasal dari bahasa Belanda yang memiliki arti diucap berulang-ulang. Banyak yang mengatakan definisi tentang iklan yaitu tentang suatu kegiatan, tentang komunikasi yang dilakukan pada saat pembuatan barang atau penyedia jasa dalam beberapa masyarakat atau kelompok untuk upaya pemasaran. Komunikasi biasanya dapat dilakukan dengan menggunakan tulisan, gambar, atau bahkan video yang dapat menunjang kemajuan suatu usaha. Tidak dapat dipungkiri bahwa iklan membawa dampak positif bagi kemajuan suatu usaha. Banyak perusahaan menggunakan jasa iklan untuk mempromosikan barang atau jasa yang mereka sediakan. Kemudian, sejarah periklanan di dunia. Yang pertama yaitu masa sebelum ditemukannya mesin cetak. Di dunia sebelum mengenal mesin cetak, periklanan sudah sangat bermanfaat untuk beberapa orang yang melakukan usaha. Ahli sejarah sudah meyakini bahwa advertising sudah ada sejak zaman dahulu meskipun media yang digunakan belum mendukung. Pada zaman dahulu, advertising dilakukan dalam berbagai bentuk dan usaha. Orang zaman dahulu menawarkan jasa dan barang yang mereka sediakan dari mulut ke mulut, karena memang belum ada media apapun yang tersedia. Proses tersebut kemudian akan disampaikan pada orang yang membutuhkan dan pada akhirnya akan terjadi interaksi jual beli antara satu orang dengan yang lain. Selanjutnya pada masa setelah ditemukannya mesin cetak. Setelah mesin cetak ditemukan, maka semuanya terasa mudah. Kegiatan yang berhubungan dengan periklanan dapat dilakukan dengan sangat baik dan efektif dibanding sebelum mengenal dan ditemukan mesin cetak. Periklanan merupakan salah satu bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan tinggi. Pada awal mulanya, periklanan hanya dapat melalui media cetak, yaitu dengan membuat poster yang dapat dibagikan atau ditempel di tempat-tempat yang dapat terlihat oleh banyak orang. Selain itu juga dapat menggunakan iklan baris dan surat kabar. Setelah berkembangnya zaman dan tentunya teknologi, maka dapat memajukan industri periklanan juga. Tidak hanya menggunakan selebaran kertas, tetapi juga menggunakan beberapa alat dan bahan yang dapat dibuat menjadi gambar atau bahkan tulisan. Saat ini sudah banyak iklan yang menggunakan teknologi tinggi, contohnya dengan penambahan video tanpa suara atau bahkan dengan suara pada media iklan. Kemudian ada pun perusahaan periklanan terbesar di dunia. Di beberapa lapisan dunia juga memiliki perusahaan periklanan. Iklan sangat menjanjikan untuk dijadikan sebuah bisnis. Ada beberapa perusahaan yang memiliki kelas berat dalam dunia periklanan. Berikut ini merupakan beberapa perusahaan periklanan terbesar di dunia. Yang pertama yaitu ada WPP Group, yang kedua ada Omnicom Group, yang ketiga ada Interpublic Group of Companies, dan yang terakhir ada Publicis Group S.A. Beberapa perusahaan periklanan tersebut merupakan perusahaan yang sangat besar dalam bidang industri periklanan. Tidak selalu berada di tingkat paling atas, beberapa perusahaan tersebut dapat memperebutkan posisi untuk mencapai tujuan mereka dengan baik. Selanjutnya, mengenai sejarah periklanan di Indonesia. Pada tahun 1930-an, sudah banyak poster dan reklame yang ditempel pada gerobak sapi yang biasanya digunakan untuk mengangkut barang. Pada masa itu, reklame dan papan iklan biasa dipasang pada plas logam atau seng yang biasa digunakan cukup tebal. Kemudian 10 tahun kemudian muncul beberapa bahan yang dapat digunakan untuk membuat papan reklame yang dapat memantulkan cahaya. Semakin majunya zaman, maka dunia periklanan juga maju dengan pesat, dengan bantuan teknologi yang juga maju dengan pesat. Berikut ini adalah sejarah mengenai periklanan di Indonesia. Yang pertama yaitu perintis periklanan Indonesia. Di Indonesia ada salah seorang yang menjadi perintis periklanan. Beliau bernama Nuradi, lahir di Jakarta pada 10 Mei 1926 silam. Pada Bapak Nuradi tidak menerima pendidikan mengenai dunia periklanan sama seperti dengan yang lainnya.
Beliau merupakan lulusan Fakultas Hukum dari Universitas Indonesia. Setelah lulus, beliau melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat untuk masuk Akademi Dinas Luar Negeri Republik Indonesia. Beliau banyak mengenyam pendidikan di luar negeri untuk menimba ilmu. Karir beliau yaitu sebagai pegawai negeri yang sudah banyak menjalankan tugas sebagai anggota delegasi untuk kepentingan nasional dan internasional. Pak Nuradi mengundurkan diri dari dinas kemudian bergabung dengan perwakilan PRRI. Kemudian Kebangkitan Asosiasi Periklanan Indonesia. Menurut sejarah pada tahun 1950-an, kata periklanan pertama kali diperkenalkan oleh tokoh pers di Indonesia yaitu Bapak Sudarjo Djokrosisworo untuk mengganti kata reklame yang menjurus ke barat-baratan. Dengan asas dan semangat nasionalisme, beberapa pengusaha iklan menggunakan nama biro iklan untuk tempat usaha mereka. Atas persetujuan sekelompok pengusaha biro periklanan, maka mereka membuat perkumpulan atau asosiasi mengenai periklanan. Asosiasi ini memiliki nama Perserikatan Biro Iklan Republik Indonesia atau disingkat PBRI. Penamaan asosiasi masih menggunakan bahasa Belanda dikarenakan masih banyak anggota yang merupakan perusahaan asal Belanda. Saat itu, Indonesia masih sangat sedikit yang membuka biro periklanan. Dan yang terakhir yaitu saat dunia periklanan di Indonesia sudah berkembang dengan pesat, ada beberapa perusahaan periklanan yang menggunakan jasa para artis untuk tampil dalam iklan. Artis dapat menjadi dampak positif untuk penjualan produk maupun jasa yang disediakan. Masyarakat beranggapan bahwa apa yang digunakan oleh artis sangat baik dan membuat mereka ingin membeli atau menggunakan. Beberapa perusahaan yang menggunakan iklan dengan bantuan artis antara lain iklan sabun mandi yang menggunakan bantuan salah satu artis cantik yang terkenal dan sedang naik daun pada masanya. Baik, cukup sekian yang dapat saya presentasikan mengenai sejarah periklanan di dunia dan di Indonesia. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.